Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Nur Anggreni Dwi Puspitasari, akan mempresentasikan modul 7, yaitu mengenai kos standar alat pengendalian manajerial. Di kegiatan belajar 1, kita membahas standar kos utama dan analisis variansi. Dan kemudian kegiatan belajar 2, kita membahas standar cost overhead dan analisis variansi. Kegiatan belajar 1, yaitu terdiri dari A. Cost standar per unit, B. Menyusun cost standar, C. Jenis standar, B. D. Tujuan mengadopsi sistem cost standar, E. Perhitungan cost produk, F. Perhitungan cost produk standar, G. Akuntansi dalam sistem cost standar, H. Variansi harga bahan baku, I. Variansi pemakaian bahan baku, J. Variansi dan efisiensi tenaga kerja langsung. A. Cost standar per unit. Cost standar per unit dapat dihitung dengan rumus cost per unit sama dengan total cost dibagi total unit diproduksi. Keputusan kuantitas akan menghasilkan kuantitas standar atau standar quantity. Kemudian keputusan harga akan menghasilkan harga standar yaitu standar price. Maka cost standar harga standar dikali kuantitas standar. Sebagai contoh, teman-teman bisa membuka modulnya halaman 7.3 ya. Perusahaan minuman menetapkan bahwa setiap botol minuman segar dengan ukuran 400 cc menggunakan 10 gram gula pasir atau kuantitas standar. Dan harga untuk setiap 1000 gram gula pasir adalah 15.000. Sehingga harga per 1 gram gula pasir adalah Rp15, yaitu harga standar. Dengan demikian, kos standar gula pasir untuk menghasilkan 1 botol minuman segar, yaitu kos standar sama dengan Rp15 dikali 10 gram, yaitu Rp150. Kos standar tersebut hanya untuk satu input, yaitu gula pasir. Masih ada komponen-komponen lain seperti tenaga kerja dan overhead. Kos standar untuk gula pasir ini dapat digunakan untuk memprediksi berapa seharusnya total kos dari gula pasir yang dikeluarkan pada berbagai variasi aras aktivitas. Dengan demikian, kos standar ini akan menjadi sebuah anggaran fleksibel. Jika perusahaan memproduksi 10.000 botol minuman segar, maka total kos untuk gula dapat diprediksi, yaitu sebesar 15 dikali 10.000, yaitu sama dengan 150.000. Kos aktual bisa saja di atas atau di bawah kos standar. Selisih antara kedua kos tersebut disebut variansi. B. Menyusun kos standar. Ada 3 sumber informasi potensial sebagai bahan pertimbangan membuat keputusan kuantitas, yaitu 1. A. Pengalaman masa lalu yang dapat dipergunakan untuk penetapan awal. B. Studi-studi rekayasa yang dilakukan oleh Departemen Penelitian dan Pengembangan. C. Manajer operasional yang mengetahui dengan baik proses produksi sehingga mengetahui jumlah kuantitas bahan yang dibutuhkan untuk setiap unit output. Kemudian, untuk keputusan harga, informasi yang dibutuhkan adalah A. Manajer akuntansi memberi masukan tentang pengalaman masa lalu. B. Manajer pembelian memberi masukan tentang harga-harga barang. C. Manajer personalia mengetahui kualifikasi tenaga kerja dan tarif upah sesuai kualifikasi tenaga kerja.
Contoh proses pengembangan kos standar per unit. Teman-teman bisa membuka modulnya halaman 7.6, yaitu gambar 7.1. PT Jaya, kartu kos standar per unit, yaitu produk XYZ. Untuk komponen kos, bahan baku langsung, bahan X, kuantitas standarnya yaitu setengah kilogram, harga standarnya Rp100, kos standarnya Rp50. Untuk bahan Y, kuantitas standarnya 10 cc, harga standarnya Rp15, kos standarnya Rp150. Kos bahan baku standarnya yaitu jumlahnya Rp200. 2. Untuk tenaga kerja langsung. Tenaga blender, kuantitas standarnya setengah jam. Harga standar Rp150. Kos standarnya Rp75. Untuk tenaga cetak, setengah jam, kuantitas standarnya, harga standar Rp150, kos standarnya Rp75. Maka jumlah kos tenaga kerja standar yaitu Rp150. Overhead pabrik, overhead tetap. Untuk kuantitas standarnya setengah jam, harga standarnya 200, kos standarnya 100. Overhead variabel, kuantitas standarnya setengah jam, harga standarnya Rp120, kos standarnya Rp60. Maka kos overhead standar Rp160. Kemudian kos standar per unit produk XYZ yaitu Rp510. Dari gambar 7.1, tampak bahwa kos standar diperoleh dari perkalian antara kuantitas standar dengan harga standar. Kos standar ini kemudian didokumentasi dalam sebuah kartu yang disebut dengan kartu kos standar. Jika kuantitas standar dinyatakan dengan simbol SI untuk bahan baku dan SH standar Hertz untuk tenaga kerja dan overhead, harga standar dinyatakan dengan simbol SP untuk bahan baku dan SR standar rate untuk tenaga kerja dan overhead. Dan kos standar dinyatakan dengan simbol SC, maka SC dapat dihitung sebagai SC atau standar kos sama dengan SI atau standar quantity dikali SP atau standar price. C. Jenis-jenis standar. Yang dimaksud standar adalah jumlah yang seharusnya, artinya tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Standar adalah resep formula. Komposisinya harus pas. Standar ini dibagi menjadi dua, yaitu ideal standar dan currently attainable standar. Ideal standar yaitu standar ideal memerlukan efisiensi maksimum. Tidak ada pemborosan sama sekali. 2. Currently attainable standar. Standar ini dapat dicapai dalam kondisi efisiensi operasi yang artinya sudah mempertimbangkan kemungkinan adanya hambatan minimum baik internal maupun eksternal. D. Tujuan mengadopsi sistem kos standar. Terdapat dua alasan utama mengapa sebuah perusahaan mengadopsi sistem kos standar, yaitu A. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian. B. Memudahkan dalam penetapan kos produk. E. Perhitungan kos produk. Sistem pembebanan kos produk ada tiga, yaitu sistem kos aktual, sistem kos normal, dan sistem kos standar. Dalam sistem kos standar, semua komponen kos baik bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, maupun overhead pabrik dibebankan dengan menggunakan kuantitas dan harga standar.
Berbeda dengan sistem kos aktual yang membebankan nilai kos untuk semua komponen sebesar nilai yang sebenarnya digunakan. Sistem kos aktual ini tidak terlalu relevan dengan kebutuhan manajemen karena proses pelaporannya sangat terlambat atau historis. Dengan demikian pula, dengan sistem kos normal untuk komponen bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung menggunakan kos aktual, sementara untuk overhead dibebankan dengan menggunakan tarif yang ditentukan di muka. Ketika perusahaan sudah memiliki kos standar, maka proses penentuan kos produk sangat mudah dan cepat, sehingga memungkinkan perusahaan menetapkan harga jual sebuah produk dalam suatu penawaran atau tender. Perhitungan kos produk dengan menggunakan sistem kos standar memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan sistem kos yang lain. 1. Memiliki kapasitas yang lebih besar untuk melakukan pengendalian kos. 2. Mampu memberikan informasi dengan cepat untuk membantu dalam pembuatan keputusan harga dan tersedia setiap saat. 3. Sangat sederhana dalam arti tidak perlu untuk menghitung kos per unit untuk setiap kategori unit ekuivalen. 4. Tidak perlu membedakan antara penggunaan metode FIFO atau first in first out dengan metode rata-rata atau average untuk menilai sediaan barang dalam proses. Umumnya, setiap kos standar mengikuti cara perhitungan menurut metode FIFO. Perhitungan kos produk standar. Contoh, mengacu ke gambar 7.1 pada kartu kos standar, diketahui bahwa kos standar untuk menghasilkan 1 unit produk EGZ adalah 510. Jika perusahaan memproduksi 100 unit produk jadi EGZ, maka total kos produk standar adalah 510 dikali 100, sama dengan 51.000. Jika untuk komponen kos utama saja atau bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung, maka kos produksi untuk kos utama adalah 100 dikali 350, sama dengan 35.000. Informasi total kos ini tentunya tidak banyak memberi manfaat bagi manajemen dalam rangka pengendalian kos. Diperlukan informasi yang lebih detail mengenai kuantitas dan kos untuk masing-masing komponen produksi. Untuk perhitungan kos aktual dan kos standar, yaitu pada tabel 7.3. Teman-teman bisa membuka modulnya halaman 7.12 ya. Kos aktual. Bahan X yaitu AHI dikali AP 48 dikali 105 sama dengan kos aktualnya 5.040. Kemudian bahan Y, kos aktualnya AHI dikali AP 1010 dikali 15 sama dengan kos aktualnya 15.150. Maka jumlah kos aktualnya yaitu 20.190. Untuk kos standarnya bahan X yaitu SHI dikali SP 50 dikali 100 sama dengan kos standar 5.000. Kemudian bahan Y 1.000 dikali 15 sama dengan kos standar 15.000. Maka jumlah kos standarnya yaitu 20.000. Untuk tenaga kerja. Untuk tenaga kerja blender, AH dikali AR yaitu 52 dikali 150 sama dengan kos aktual 7.800. Kemudian tenaga kerja cetak 50 dikali 150 sama dengan 7.500. Kemudian jumlah kos aktualnya 15.300. Untuk kos standar, tenaga kerja blender, SH dikali SR,
50 dikali 150, yaitu cost standarnya 750. Maaf, 7.500. Untuk tenaga kerja cetak, 50 dikali 150, yaitu cost standarnya 7.500. Kemudian jumlah cost standarnya 15.000. Maka total cost utama aktualnya 35.490. Dan total cost utama standar yaitu 35.000. Satu, analisis variansi. Variansi adalah selisih antar kos yang direncanakan atau kos standar dengan kos yang sesungguhnya terjadi. Variansi ini bersifat menguntungkan atau favorable, yaitu jika kos aktual lebih kecil dari kos standar. Sebaliknya, variansi bersifat tidak menguntungkan atau unfavorable jika kos aktual lebih besar dari kos standar. Variansi yang melebihi batas-batas pengendalian atau limit kontrol harus diinvestigasi lebih lanjut untuk menentukan penyebab variansi dan menentukan pihak yang bertanggung jawab. B. Investigasi variansi. Proses pengendalian operasional acap kali diartikan mengukur realisasi dan membandingkannya dengan rencana atau standar. Ada 3 kemungkinan hasil ketika kos aktual dan kos standar dibandingkan, yaitu kos standar sama dengan kos aktual, dan kos standar lebih dari kos aktual, dan kos standar lebih kecil dari kos aktual. Hampir tidak pernah terjadi antara kos standar kos aktual nilainya sama. Dalam analisis variansi, semua komponen kos dilakukan analisis variansi. Jika variansi diinvestigasi, maka akan dihitung berbagai jenis variansi sesuai dengan penyebabnya. Dalam konteks ini, perlu untuk menghitung anggaran fleksibel atau cost allowance, yaitu cost standar pada kapasitas aktual. Jenis-jenis variansi, yaitu teman-teman bisa membuka modulnya halaman 7.15, gambar 7.3. Kemudian, halaman 7.16. Secara detail, cara menghitung variansi kos bahan baku dan kos tenaga kerja langsung dapat menggunakan model rumus berikut ya, yaitu gambar 7.4. Model analisis variansi pada gambar 7.4 berlaku baik untuk analisis variansi kos bahan baku langsung maupun variansi kos tenaga kerja langsung. Untuk bahan baku menggunakan AHI dan SHI atau kuantitas aktual dan kuantitas standar. Sedangkan untuk tenaga kerja langsung termasuk overhead, kuantitasnya menggunakan ukuran jam yaitu AH dan SH atau jumlah atau jam kerja aktual dan jam kerja standar. 3. Investigasi analisis variansi bahan baku. Variansi total dari ilustrasi 2 dapat diinvestigasikan sebagai berikut, yaitu pada gambar 7.5, teman-teman bisa membuka modulnya halaman 7.17 yaitu analisis variansi bahan baku X. Analisis variansi bahan X. Kos aktual, AHI dikali AP, 48 dikali 105, yaitu 5.040. Untuk cost allowance, yaitu AHI dikali SP, 48 dikali 100, yaitu 4.800. Untuk cost standar, SHI dikali SP, 50 dikali 100, yaitu 5.000. Untuk MPV-nya yaitu 240 dari cost aktual dikurangi cost allowance. Untuk MUV-nya yaitu 200 dari cost standar dikurangi cost allowance.
Maka MPV dikurangi MUV, yaitu 240 dikurangi 200, maka hasilnya 40, yaitu unfavorable. Untuk analisis variansi bahan baku Y, teman-teman bisa membuka modulnya halaman 7.18, gambar 7.6. Pada kos aktual, AHI dikali AP, 1010 dikali 15 sama dengan 15.150. Untuk cost allowance, AHI dikali SP, 1010 dikali 15 rupiah sama dengan 15.150. Untuk kos standar, SI dikali SP, 1000 dikali 15 rupiah, yaitu 15.000. Untuk MPV-nya 0, yaitu kos aktual dikurangi kos allowance. MUV-nya 150, yaitu kos standar dikurangi kos allowance. Yaitu 150. Maka MPV sama dengan 0, MUV sama dengan 150. MPV dikurangi MUV, yaitu 150. Variansi harga bahan atau MPV. Variansi harga bahan mengukur perbedaan antara berapa harga yang sesungguhnya dibayarkan untuk pembelian aktual dengan beberapa harga yang seharusnya dibayar. Variansi ini diukur dengan cara MPV sama dengan AHI dikali AP dikurangi AHI dikali SP, yaitu MPV sama dengan AHI dikali AP dikurangi SP. Variansi ini bersifat tidak menguntungkan karena harga yang dibayarkan sebesar 105 per unit lebih besar dari harga seharusnya, yaitu 100 per unit. MPV ini dapat dihitung ada saat pembelian atau pada saat pemakaian, karena harga bahan berkaitan dengan manajer pembelian yang melakukan pembelian. Maka umumnya MPV dihitung pada saat pembelian, karena manajer pembelian memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam keputusan pembelian bahan. Faktor-faktor yang memengaruhi harga seperti kualitas potongan, kuantitas, jarak, dan sebagainya semuanya bisa dikendalikan oleh manajer pembelian. Sebaliknya, manajer pembelian tidak bisa mengendalikan pemakaian bahan. Oleh karena itu, variansi harga lebih tepat dihitung pada saat pembelian. 5. Variansi kuantitas atau pemakaian bahan, MUV. Variansi pemakaian bahan mengukur perbedaan antara kuantitas bahan baku yang sesungguhnya dipakai dalam proses produksi dengan kuantitas bahan baku yang seharusnya dipakai pada aras output aktual. Formula untuk menghitung MUV yaitu MUV AHI dikali SP dikurangi SI dikali SP, yaitu MUV sama dengan SP dikali AHI dikurangi SI. AHI dikali SP adalah kos standar yang seharusnya dikeluarkan pada output aktual. Ini mencerminkan anggaran fleksibel. Perhitungan MUV menggunakan harga standar yang seharusnya dibayar bukan harga aktual. Hal ini terjadi karena manajer produksi tidak dapat memengaruhi harga aktual. Sebaliknya, manajer produksi memiliki pengaruh dalam mengendalikan proses produksi sehingga jumlah pemakaian bahan baku selayaknya memang menjadi tanggung jawab manajer produksi. 6. Penggunaan informasi variansi bahan baku. Perhitungan variansi bahan baku, baik variansi harga maupun variansi pemakaian adalah langkah pertama. Bagaimana menggunakan informasi variansi bahan baku untuk melaksanakan pengendalian adalah langkah selanjutnya dalam sistem kos standar. Tanggung jawab harusnya ditetapkan, variansi yang signifikan harus dinilai, dan variansi harus ditutup pada akhir tahun.
7. Investigasi dan analisis variansi tenaga kerja. A. Analisis variansi tenaga kerja. Teman-teman bisa membuka modulnya halaman 7.12, yaitu gambar 7.7. Analisis variansi tenaga kerja blender. Kos aktual. AH dikali AR, 52 dikali 150, yaitu 7.800. AH dikali SR, 52 dikali 150, yaitu 7.800. Kos standar, SH dikali SR, yaitu 50 dikali 150, yaitu 7.500. Untuk LRV-nya yaitu 0. Dari kos aktual dikurangi kos allowance. LEV-nya 300, yaitu dari kos allowance dikurangi kos standar. Maka LRV-nya 0 dan LEV-nya 300. Total variansinya 300. B. Analisis variansi tenaga kerja cetak. Kos aktual. AH dikali AR, 50 dikali 150, yaitu 7.500. Untuk kos allowance-nya, AH dikali SR, 50 dikali 150, yaitu 7.500. Untuk kos standarnya, SH dikali SR, 50 dikali 150, yaitu 7.500. LRV-nya 0 dan LEV-nya 0. Total variansinya 0. G. Akuntansi dalam sistem kos standar. Dalam sistem kos lain, pembebanan kos bahan baku langsung, kos tenaga kerja langsung, dan kos overhead pabrik perlu dicatat dalam sistem akuntansi untuk penyusunan laporan-laporan yang diperlukan. Dalam sistem kos standar timbul masalah jika terjadi perbedaan antara kos standar yang dibebankan ke kos produksi dengan kos sesungguhnya dikeluarkan. H. Variansi harga bahan baku. Variansi harga bahan baku dicatat pada saat pembelian bahan baku. Pada gambar 7.9, yaitu di halaman 7.22. Teman-teman bisa membuka modulnya ya. Jurnal yang dibutuhkan untuk mencatat pembelian bahan bakunya itu yaitu bahan baku SP dikali AHI, yaitu 58.750 berada di sisi debit, dan variansi harga bahan AHI dikali SP dikurangi AP 2.350.000 di sisi kredit. Utang usaha AP dikali AHI 61.100.000 yaitu di sisi kredit. Untuk menjurnal pencatatan pembelian bahan baku. I. Variansi pemakaian bahan baku. Variansi pemakaian bahan baku dicatat pada saat bahan baku tersebut dipergunakan dalam produksi. Adapun jurnal yang dibuat yaitu barang dalam proses, SP dikali SH, yaitu 60 juta berada di sisi debit. Variansi pemakaian bahan SP dikali AHI dikurangi SH, yaitu 1.250.000 berada di sisi kredit. Sediaan bahan baku SP dikali AHI, yaitu 58.750.000 berada di sisi kredit. Untuk mencatat pemakaian bahan baku. J. Variansi tarif dan efisiensi tenaga kerja. Variansi tarif tenaga kerja langsung terjadi jika upah yang dibayarkan berbeda dengan upah standar yang dibebankan ke barang dalam proses. Sedangkan variansi efisiensi tenaga kerja langsung terjadi jika jumlah jam kerja yang benar-benar dikerjakan oleh tenaga kerja berbeda dengan jumlah jam kerja standar.
Kemudian kita lanjut untuk kegiatan belajar 2, yaitu standar cost overhead dan analisis variansi. Komponen kos produksi yang ketiga adalah kos tidak langsung, yaitu semua kos yang dibutuhkan untuk memproduksi sebuah produk selain komponen kos bahan baku langsung dan kos tenaga kerja langsung. Yaitu adapun karakteristik dari cost overhead. 1. Bersifat campuran, yang artinya komponen cost overhead ada yang bersifat variabel dan sebagian lagi bersifat tetap. 2. Bersifat insidental, yaitu acap kali beberapa cost overhead muncul karena timbul kejadian yang bersifat tidak terduga yang memerlukan cost. 3. Bersifat fluktuatif. Artinya besar kecilnya kos sangat tidak stabil. 4. Bersifat periodik. Artinya beberapa komponen cost overhead hanya terjadi pada periode-periode tertentu. 5. Bersifat signifikan. Artinya dalam setiap produksi yang menggunakan teknologi maju, justru komponen cost produksi terbesar adalah komponen cost overhead pabrik. Dengan karakteristik yang kompleks seperti itu, maka pengelolaan cost overhead juga menjadi lebih rumit. Demikian pula dalam penyusunan cost standar. A. Cost standar overhead per unit. Cost standar untuk overhead pabrik harus memisahkan antara cost standar overhead variabel atau SOHV dan cost standar overhead tetap SOHT. Pemisahan ini penting karena kedua unsur cost overhead tersebut akan bereaksi dengan cara berbeda jika terjadi perubahan tingkat aktivitas ataupun volume. Cost standar overhead variabel dapat ditentukan dengan melakukan analisis bagaimana cost variabel tersebut bereaksi terhadap perubahan aktivitas. Sebagai contoh, jika dalam sebuah perusahaan diketahui bahwa setiap 1 jam kerja dilakukan oleh pegawai pabrik, maka akan terjadi cost overhead pabrik sebesar 10.000. Jadi berdasarkan kenyataan tersebut, cost standar overhead variabel atau SOHV adalah 10.000 per jam kerja langsung. Atau bisa dihitung dengan rumus, tarif cost standar overhead variabel atau SOHV sama dengan cost overhead variabel dianggarkan dibagi jam standar pada kapasitas yang dipilih untuk volume denominator. Di sisi lain, untuk cost overhead pabrik tetap, besarnya cost standar dihitung dengan cara sebagai berikut. Tarif cost standar overhead tetap atau SOHT. Cost overhead variabel dianggarkan dibagi jam standar pada kapasitas yang dipilih untuk volume denominator. B. Analisis variansi overhead. Terdiri dari 6, yaitu 1. Analisis variansi overhead variabel. Analisis variansi total overhead variabel secara sederhana didefinisikan sebagai perbedaan antara overhead variabel aktual total dengan overhead variabel dibebankan total. Overhead variabel atau OHV dibebankan dengan menggunakan jam kerja atau jam mesin yang digunakan dalam sistem cost standar. Variansi total overhead variabel dapat dibagi menjadi 2 komponen, yaitu variansi anggaran dan variansi efisiensi. 2. Variansi anggaran overhead variabel. Variansi anggaran overhead variabel mengukur pengaruh agregat dari perbedaan antara cost overhead aktual dengan cost overhead yang seharusnya dibebankan pada jam kerja aktual atau anggaran fleksibel.
Perbedaan ini terjadi karena adanya perbedaan tarif, yang mana dalam kasus ini tarif aktual AR adalah sebesar 4.700 lebih rendah dari tarif standar SOHV sebesar 5.000. Perbedaan tarif overhead ini di luar kemampuan supervisor untuk mengendalikannya, melainkan dapat dikendalikan oleh manajer produksi, sehingga tanggung jawab biasanya dibebankan ke manajer produksi. 3. Variansi efisiensi overhead variabel. Variansi efisiensi overhead variabel dihasilkan dari adanya efisiensi atau ketidakefisien dalam penggunaan jam kerja untuk membebankan cost overhead. Variansi efisien ini menjadi tanggung jawab manajer produksi karena manajer produksi memiliki tanggung jawab terhadap penggunaan tenaga kerja langsung. 4. Analisis variansi overhead tetap atau OHT. Analisis variansi untuk cost overhead tetap sangat berbeda dengan analisis variansi untuk cost overhead variabel. Hal ini disebabkan cost overhead tetap bereaksi secara berbeda dengan cost overhead variabel jika terjadi perubahan volume atau aktivitas. Pada bagian sebelumnya sudah dijelaskan tentang tarif SOHV dan tarif SOHT. Tetapi perlu diingat bahwa SOHT dapat berubah karena adanya perubahan level kapasitas. Oleh karena itu, untuk menjaga kestabilannya sepanjang tahun, perusahaan biasanya menggunakan kapasitas praktis sebagai denominator dalam menghitung tarif cost overhead tetap yang ditentukan di muka. Variansi total overhead tetap adalah perbedaan antara cost aktual overhead pabrik dengan cost standar overhead tetap. Overhead tetap dibebankan diperoleh dengan cara mengalihkan SOHT dengan SE. Sama halnya dengan cost overhead variabel. Cost overhead tetap juga dapat dipecah menjadi dua komponen, yaitu variansi anggaran dan variansi volume. 5. Variansi anggaran overhead tetap. Perlu diperhatikan bahwa ada perbedaan cara menghitung antara menghitung variansi anggaran overhead variabel dengan variansi anggaran overhead tetap. Dalam menghitung variansi anggaran overhead variabel dilakukan dengan cara membandingkan antara cost total overhead variabel aktual dengan cost overhead variabel seharusnya pada kapasitas aktual, atau disebut dengan anggaran fleksibel. Dengan variansi, sedangkan variansi anggaran cost overhead tetap dilakukan dengan cara membandingkan cost total overhead aktual dengan cost standar overhead tetap pada kapasitas praktis atau kapasitas normal. 6. Variansi volume overhead tetap. Dalam menghitung variansi volume dilakukan dengan cara membandingkan antara cost overhead tetap yang dianggarkan pada kapasitas praktis dengan cost standar overhead tetap yang dibolehkan. Jika produk yang dihasilkan melebihi volume yang dianggarkan, maka variansi disebut menguntungkan atau favorable. Dan jika sebaliknya disebut variansi volume tidak menguntungkan atau unfavorable. Variansi volume sebenarnya mengukur tingkat utilitas fasilitas pabrik. Oleh karena itu, tanggung jawab terhadap variansi volume seharusnya dibebankan ke manajer produksi. Namun, kadang-kadang variansi volume yang signifikan mungkin saja disebabkan oleh faktor-faktor yang sebenarnya di luar kontrol manajer produksi. C. Akuntansi untuk variansi overhead. Dalam sistem cost standar, semua persediaan diasumsikan memiliki nilai sebesar cost standar.
Diasumsikan juga bahwa variansi overhead tidak di jurnal tetapi dilaporkan dengan metode periodik sebagai bagian dari pelaporan kinerja. Pada setiap akhir periode, akun overhead aktual dan overhead dibebankan ditutup. Jika terdapat variansi, maka dapat diperlakukan A. Jika tidak material, maka langsung ditutup ke cost produk terjual atau COGS. B. Jika material, maka dibagi secara proratea kesediaan barang dalam proses, sediaan barang jadi, dan cost produk terjual. Harus diperhatikan bahwa meskipun perhitungan variansi overhead sama dengan perhitungannya variansi bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung, semua overhead yang terjadi diakumulasi dan akun overhead aktual. Kemudian pada akhir tahun dibandingkan dengan akun overhead dibebankan. Jika jumlahnya berbeda, maka selisih inilah disebut variansi dan harus ditutup dengan perlakuan seperti dijelaskan sebelumnya. Untuk mengacu ke penyelesaian soal pada ilustrasi 4 dan ilustrasi 5, dapat kita lihat pada kedua akun cost overhead, yaitu teman-teman bisa membuka halaman 7.45. Cost overhead aktual, variabelnya yaitu 705, tetapnya 1.650, totalnya yaitu 2.355.000. Untuk cost overhead dibebankan, variabelnya 720.000, tetapnya 1.440.000, dan totalnya 2.160.000. Cost produk terjualnya yaitu 195.000. Dari cost overhead aktual dikurangi cost overhead dibebankan. Maka kita bisa membuat jurnal pada akhir periode, yaitu jurnalnya cost overhead dibebankan yaitu 2.160.000 pada sesi debit dan cost produk terjual 195.000 pada sisi debit dan cost overhead aktual 2.355.000 pada sisi kredit untuk menutup variansi overhead ke COGS. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.